Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Jufriandes SAB MSI dalam mata kuliah investasi dan pasar modal. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai pemahaman saham. Apa itu saham dan apa itu investasi? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau bagian kepemilikan seseorang atas suatu entitas dalam suatu perusahaan. Atau secara singkatnya bisa kita pahami, saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Oke, jelas sampai sini? Saham sebagai instrumen investasi. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan dana atau sumber daya ke suatu aset atau proyek dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan. Tahu dengan kata lain, investasi saham adalah tindakan membeli saham suatu perusahaan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Ketika seseorang atau sebuah entitas menginvestasikan dana dalam saham, mereka menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Dan untuk pelaku yang melakukan investasi dikenal dengan sebutan investor. Analisis saham. Sebelum menginvestasikan dana dalam saham, investor melakukan analisis saham untuk memahami kinerja historis dan prospek masa depan perusahaan tersebut. Analisis ini dapat melibatkan evaluasi fundamental, teknikal, atau kombinasi keduanya. Seperti itu. Ada beberapa triks memilih saham untuk teman-teman sekalian jika ingin memulai berinvestasi saham. Yang pertama, kenali produk dan bisnis perusahaan tersebut. Misalnya di bidang atau di skup telekomunikasi, ada Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lainnya. Atau teman-teman ingin di bidang finance, ada BRI Syariah atau kita kenal dengan sekarang Bank Syariah Indonesia, ada BBCA atau Bank BCA, ada Bank BNI, atau di bagian hiburan, misalnya ada television TV, misalnya ada MNC, SCTV, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai market cap besar. Market cap semakin besar berarti semakin baik. Namun, terlalu besar gerakan harganya menjadi terbatas. Seperti itu. Dan saham dibagi berdasarkan market kapitalisasi. Yang pertama, ada di bawah sampai dengan 10 triliun. Dia masuk ke dalam golongan 3 ya, winners. Atau yang kedua, 10 sampai 50 triliun. Dia masuk ke dalam golongan 2. Dan yang terakhir yaitu lebih dari 50 triliun. Nah, ini golongan pertama. Cukup besar. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana market cap dari sebuah perusahaan tersebut. Apakah dia masuk bagian ke dalam golongan 3, golongan 2 maupun golongan yang pertama ya. Teman-teman bisa melihat. Ketiga yaitu masuk list indeks tertentu. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham. Tujuan atau manfaat indeks saham antara lain yaitu mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana, indeks, dan ETF, indeks serta produk turunannya, benchmark bagi portofolio yang aktif,
Proxy dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resikonya. Dan yang terakhir yaitu proxy untuk kelas aset pada alokasi aset. Beberapa contoh indeks yang ada yang kita kenal yaitu ada indeks LQ45, IDX 30, ada JII, JI 70, IDX Q30 dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat kategori saham yang ingin teman-teman pilih itu seperti apa. Apakah dia masuk ke dalam indeks FQ45, JI 70 dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Masuk triks memilih yang keempat yaitu perusahaan yang untung. Teman-teman bisa melihat tingkat keuntungan sebuah perusahaan tersebut menggunakan rasio ROA maupun ROE. Di mana ROA adalah return on asset, yaitu perbandingan antara laba bersih dan total asetnya. Dan untuk return on equity yaitu laba bersih dan dibandingkan dengan total ekuitas. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi nilai ROE, berarti perusahaan tersebut semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Teman-teman bisa melihat rasio dari ROA maupun ROE tersebut yang teman-teman akan pilih saham. Selanjutnya yang kelima yaitu perusahaan dengan sedikit hutang. Tadi yang keempat sudah dengan keuntungan yang tinggi. Nah, yang kelima ini yaitu perusahaan yang sedikit hutang, ya. Dimana untuk melihat perusahaan itu dengan memiliki hutang yaitu dengan menggunakan rasio DER maupun rasio DAR. Dimana kita ketahui bahwa DER itu adalah debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dan total ekuitas. Dan untuk DAR atau debt to asset ratio yaitu perbandingan antara total hutang dengan total aset. Teman-teman bisa melihat nih, seberapa besar hutang yang dimiliki oleh saham atau perusahaan tersebut. Jangan sampai teman-teman memilih ya perusahaan yang dengan ternyata DER maupun DAR-nya itu tinggi. Gitu. Jadi ada baiknya teman-teman juga menggunakan yang kelima ini untuk melihat ternyata perusahaan A ini mempunyai hutang yang kecil seperti ini. Ini salah satunya. Itu bagian dari yang kelima, perusahaan dengan sedikit hutang. Yang keenam yaitu perusahaan murah. Maksudnya murah di sini yaitu harganya, harga sahamnya. Teman-teman bisa melihat apakah harga saham perusahaan A ini harga sahamnya tergolong murah, sedang ataupun tinggi. Baiknya teman-teman bisa memilih perusahaan dengan harga saham yang cukup rendah ya, masih belum tergolong tinggi. Yaitu bisa melihat dari price earning ratio-nya maupun PBV-nya, price to book value-nya. Jadi teman-teman bisa melihat nih, ternyata harga saham A ini termasuk sudah tergolong tinggi, ataupun ternyata harga saham B ini masih cukup rendah nih. Nah, saya akan berinvestasi di saham tersebut. Gitu. Selanjutnya terakhir yaitu ada diversifikasi saham. Nah, pilih saham terbaik dari suatu sektor dan lakukan diversifikasi maksimal 2 saham pada sektor atau subsektor yang sama. Jadi teman-teman di sini saya berikan masukan di mana jika teman-teman ingin mencoba untuk berinvestasi saham, pilihlah maksimal 2 saham di suatu sektor. Misalnya teman-teman pilih di sektor finance. Sektor finance ada contohnya di sini ada IDMF, ada BBCA, BMRI dan BBNI. Pilihlah 2 maksimal di sektor finance ini saham. Dan teman-teman bisa memilih lagi 2 lagi saham, misalnya di sektor consumer, trade, mining, infrastruktur, properti dan lain-lain. Jadi jangan hanya terpaku pada satu sektor saja. Teman-teman investasi saham di satu sektor, misalnya di finance, semua jangan seperti itu. Tapi teman harus membaginya, di mana itu untuk mengurangi resiko yang ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari penjelasan materi tersebut? Nomor 1, saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kedua,
Saham merupakan instrumen investasi yang mewakili kepemilikan suatu bagian dari perusahaan. Nah, jadi kita bisa artikan nomor 1 dan nomor 2 ini adalah ternyata saham itu adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Oke, jelas sampai sini? Lalu yang ketiga, investasi saham dapat menjadi strategi yang potensial untuk pertumbuhan kekayaan di masa depan. Nah, artinya di mana? Dengan kita berinvestasi saham ini menjadi strategi kita, strategi yang potensial untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu harapan kita. Ya. Jadi dengan berinvestasi saham diharapkan dapat menambahkan kekayaan kita atau keuntungan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan yang keempat, dalam berinvestasi saham, investor perlu melakukan analisis fundamental dan teknikal. Apa kegunaannya? Yaitu untuk melihat kesehatan keuangan dan kinerja operasional perusahaan, serta memprediksi arah pergerakan saham di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk yang nomor 4 ini, teman-teman sekalian itu harus bisa menganalisis secara fundamental dan teknikal ketika ingin berinvestasi saham. Jadi jangan asal-asal untuk berinvestasi saham tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Seperti itu. Ada baiknya teman-teman menganalisis baik dari segi fundamentalnya dan dari segi teknikal. Oke, jelas? Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu dalam memilih saham ada baiknya investor atau teman-teman mempunyai trik tertentu yang digunakan, yaitu melakukan riset mendalam dan terus-menerus terhadap perusahaan dan industri tertentu yang teman-teman akan pilih sahamnya yang akan teman-teman investasikan, guna meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, yaitu dalam hal ini adalah kerugian untuk investor atau teman-teman sekalian yang berinvestasi. Yang kelima ini memang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian yang ingin melakukan investasi saham. Jadi harus riset mendalam atau dipelajari, bahasanya seperti itu, dipelajari baik buruknya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu kerugian. Seperti itu. Baik, mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya jelaskan. Harapan saya sebelum saya tutup penjelasan materi ini, teman-teman bisa memahami apa itu tentang saham, apa itu investasi, dan bagaimana triks memilih saham untuk teman-teman yang akan coba untuk berinvestasi di saham. Ada 7 tadi ya, ada 7 triks memilih saham. Harapan saya teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.